Ini Kabupaten Jayapura ya. Kemudian 2023 4,6 M. 2024 ada peningkatan. Mana ini Pak? Kota Pak Indra. Merasa diri kan tidak? Ada peningkatan ya. 2024 ya. Sorry Pak Indra, maaf. Salah sebut, saya pancing saya konsentrasi, ternyata fokus. Kemarin Ibu Yusufin kita ajar, ternyata Pak Umut fokus. Luar biasa Pak. Ya. Nah, jika dibandingkan dari tahun 2022, 2023, 2024 ya, itu kalau dibandingkan di tahun 2022 sampai dengan 2023 ada perbandingan ya, itu 35%. Dibandingkan dengan periode 2023 sampai 2024 itu naik dari 60%. Bu Mei nanti tolong bisa belikan baterai, jangan sampai karena rasionalisasi baterai kita habis. Kemudian kerong. Nah, lihat di mana kerong? Kacamata dirimu supaya dirimu akan tinggi. Nah, untuk kerong tahun 2002 607 juta, 491. Tahun 2023 itu naik 1,9 M. Tapi tahun 2024 turun 653. Jikalau dibandingkan antara tahun 2022 ke 2023 periodenya ke 2023 ke 2024 ada kenaikan, ada penurunan itu min 0,67%. Ya turun. Dia terjun bebas ini. Masa 2023 1,9 M, lalu tahun 2024 653 juta. Ini Pak Kaban, Pak Yohanes Satu Serai, Pak Sekban, Bapak punya tugas. Saya angkat jempol pada Pak Yohanes. Beliau ini hadir dalam pertemuan Pak Sawi, hadir dalam pertemuan dan disiplin. Ini semua pasukannya juga orang hebat. Nah, nanti dapat kaos pas. Bukan dapat kaos, ada yang lain. Jangan dulu dibongkar aja. Bagaimana keperluan Yapet, Pak Udin, Kabin Sosbud. Tahun 2022 itu tidak ada anggaran ATM kali. 2023 3,6 M. 2024 naik kan tidak? 3,2 M. Nah, jika dibandingkan antara tahun 2022 ke 2023 dan 2022 ke 2024 itu ternyata min 11%. Tapi Bapak jangan takut, karena Bapak punya masih tahun 2025 kan? Bapak sudah anggarkan 5 nomenklatur toh? Steven? Konfirmasi, betul? Ada kenaikan kan tidak? Ada kenaikan 24, 25. Merasa karena sampean yang turut merancang dalam tim Renja. Jadi ada nggak itu? 25. 2026 naik ke situ walaupun rasionalisasi. Bilang pada Pak Bupati. Pak Bupati, daerah kita ini daerah mobilisasi penduduk yang cepat. HIV dan TB ini harus menjadi perhatian selain malaria ya. Tugas itu. Pak Beni Ariswai, saya belum ketemu. Nanti saya akan turun lagi ke sana bulan Mei nanti, tapi kita buat di RTL-nya. Untuk disegera saya akan mengadvokasi Bapak Beni Ariswai. Begitu. Kemudian Kota Jayapura, Pak Indra. Tahun 2022 luar biasa 2,1 M. Kemudian tahun 2023 6,3 M. Ini naik. Geli sekali saya lihat kalian. Kemudian tahun 2024 6,6 M. Perbandingan antara tahun 2022 dan 2023 dengan 2024 ternyata itu turun 5% karena rasionalisasi. Pilkada lah, bla bla bla, saya turun itu. Turun. Saya lihat. Saya waktu musrengbang kota
Dia diminta sama Bapak Karl Ab untuk menyerahkan dokumen ke peserta. Saya bilang, kapasitas apa saya menyerahkan dokumen? Bilang, Pak, bentar, serahkan sudah dokumen ini. Tapi setelah saya lacak, memang perlu harus dianggarkan lagi, ditambahkan lagi. Ya. Kemudian program raya Ibu Erni Purba 2022 kosong, 2023 817 juta, 2024 naik 4,1 miliar. Dibandingkan antara 2023 itu masih kosong, 2024 itu meningkat 470%. Ini perbandingannya ini kok cepat sekali, jauh sekali meningkat. Ini ATM secara keseluruhan, Bu. Ibu, ini ATM secara keseluruhan, ya. Baik lima nomenklatur dan bla 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 itu, ya. Dan bla 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 yang Ibu bilang tadi itu, yang habis pakai dari semua itu, ya. Nah, Sarmi, bagaimana Sarmi? Sarmi itu 999, 22, 23 1,9 M, 24 1,8 M, dan perbandingan antara tahun 2023 itu 93%, tapi tahun 2024 itu min 7%. Waktu saya ke sana, saya dicurigai sama mereka. Untuk apa Pak putar-putar ke sini? Tapi saya tetap sama. Tahanlah dan berturut terus. Waktu saya ke sana, mereka curiga, dikira ini cari data. Kemudian setelah saya advokasi, semua ada visibilitas itu hadir, saya bilang buat rencana gedin tagging dan bla bla, termasuk perusahaan dia berikan bantuan itu motor operasional 27 operasional 12 kan. Nah, kemudian dia bilang kepala dinas, saya bilang provinsi yang sekarang bendaharanya ada cash. Saya baru tahu kan, ternyata Bapak datang itu membantu kami. Saya bilang, kalau pemimpin-pemimpin di daerah kalian ini kalian tidak serius memikirkan masalah ATM, jangan heran banyak orang Papua mati karena ATM. Dan puji Tuhan, mereka sudah menganggar 5 nomenklatur. Kepala bidangnya hari ini dia di kemarin beritahu, Pak, kami lagi muslim Baghdad, kami usahakan kami datang, tapi memang situasi ini, memang kami kena bupati yang baru, kami harus menyesuaikan Pak. Dan kami pergi nanti, bupatinya bilang, oh bikin apa jalan-jalan. Bupatinya itu kepala bidang P2P, Bapak Gobin Katui. Dan saya berharap nanti saya turun, saya akan ketemu dia lagi, harus naikkan anggaran. Dia ambil terlebih. Percuma kalau dia tidak menaikkan anggaran. Dia adalah orang kesehatan. Ya, Kabin. Bapak kenal dia ya. Lanjut. Waropen mana Waropen? Bapak buka kacamata diri. Ya. Nah, untuk tahun 2020, 23 1,2 M, 2024 5,2. Tahap perbandingan antara 2022 dan 2023-2024 dari 0% itu naik 314%. Nah, saya bilang sama sekdanya, bupatinya tidak ada tempat. 3 kali saya ketemu tidak ada tempat. Saya ketemu dengan sekdanya, Pak Jalan. Pak, saya tanya, Pak orang apa? Saya orang Butuh. Lahir di mana? Saya lahir di Seruling. Tugas Bapak, istri orang apa? Istri orang Seruling. Oke. Tugasnya Bapak harus menganggarkan ATM. Menikah. Tahun 2003 saya dulu di sana. Saya tekan dia bisa-bisa. Dia gelisah, nggak boleh keluar dari ruangan ini. Nah, Bapak sebagai pemimpin harus menyelesaikan dengan Bapeda. Saya di ruangan kalian itu sampai ke SMA, ya. Saya ada itu. Tapi dia hadir kan? Dia disiplin hadir. Sekretaris Bapeda juga bantu. Nah, tapi harus dinaikkan lagi ya. Di sana juga kasus itu kan dekat itu Wapoga itu apa? Nabire sama orang kan dekat. Pekerja
kerja seks banyak di sana, jalur transaksi seks begitu di sana, ya. Totalnya semua 2022 7,2 M, 2023 2,8 M, 2024 turun dia jauh sekali 29. Naik ya? Bukan turun, maaf. Saya pancing lagi. Naik 29%. Tapi jika dibandingkan antara periode 22 ke 23 186% dan periode 23 24 42%. Ini yang saya petakan dengan tim monep saya. Ini yang saya petakan. Jadi sebenarnya Papua jangan bilang tidak berhasil. Papua bagus. Lanjut. Nah, ini anggaran ETBC malaria di Puskesmas RSUD ya untuk tahun 2023 per komponen ATM ya. Untuk AIDS 2022 1,7, 2023 4,3, 2024 7. Berarti ada peningkatan Papua. Saya bangga sekali Bapak Ibu, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Kalian berhasil, sudah tunjukkan. Itu juga tadi dibilang kan sama Pak Ketum, dia bilang Papua akan bisa menjadi contoh. Mengapa tidak? Bisa. Bila perlu nanti Pernas itu tahun berapa Pak Sergisa? Bisa nggak dilakukan Pernas? Biayanya mahal Pak ya. Kemudian yang itu yang AIDS-nya ya. Untuk TB-nya gimana? 2022 2,0 M, 2 M, 2023 8 M, 2024 8 M. Ya. Ada juga ada peningkatan dari tahun 2023 ya. Sedangkan untuk malaria 3,4, 2022 23 8 M, 2024 13 M. Ya, jadi secara umum ada peningkatan 2023 23 24. Itu ada peningkatan ya. Ini totalnya ini. Untuk 2022 itu 7 M, 2023 8 M ya. 2024 29 M. Lokusnya 7 dari 9 kabupaten. Jadi Bapak Ibu hadir di sini bangga. Ya, ada peningkatan. Tapi harus bisa kacamata ini. Ya, kita evaluasi terus dan kita kembangkan terus. Lanjut. Anggaran ETBC malaria di Puskesmas dan rumah sakit tahun 2022 per kabupaten. Nah, ini per kabupaten. Ini gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Untuk yang 2022 ini secara grafis. Kalau tadi saya jelaskan secara tabel, kalau ini saya jelaskan secara grafis. Ya, ini grafisnya begini. Jadi kalau kita lihat secara grafis, yang orang yang belajar statistik, ilmu statistik, epidemiologinya ya. Ini Pak Indra kan orang EPID ya. Iya toh Pak? Bapak orang EPID toh? Nah, saya nggak perlu jelaskan kepada Bapak, ini secara grafis ya. Nah, kita lihat perbandingannya untuk di tahun sampai tahun 2024 ya. Totalnya seluruh Papua ini. Jadi ada peningkatan ya dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Lanjut. Nah, ini realisasi belanja ETBC malaria dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas secara grafis ya. Tahun 2023 seperti ini realisasinya ya. Untuk Jayapura realisasi anggarannya ya, anggaran untuk yang Jayapura dari 3,1 M realisasinya itu 3,0 M. Berarti dia antara perencanaan dan realisasi dia pas. Sedangkan untuk Kerom untuk anggaran yang dianggarkan 300, realisasinya itu 300 100%. Ya. Kalau yang tadi untuk Kabupaten Jayapura 56% presentasi anggarannya. Kerom 96%, maaf. Itu juga saya salah lagi sebelum. Bapak juga fokus.
Fokus lagi Pak. Tadi saya bilang ternyata Pak Pungun fokus, itu luar biasa. Kemudian Yapen yang dianggarkan 191,1 miliar, yang terrealisasi 1,1, jadi 100,0% Pak. Bisa semua Pak. Mantap, luar biasa Pak. Yang direncanakan dan yang direalisasikan. Jadi kalau Bapak Ibu saya minta, mana realisasinya Ibu Fajri ini kan saya bilang Pak, Bapak Ibu leading sektornya Bu, saya harus memohon penasihat supaya menggerakkan OPD lagi dinas kesehatan. Realisasi anggarannya tolong dikirim sama saya mau tanya. Realisasi anggarannya sudah dipenuhi semua, sudah kirim kan? 2024 sudah. Kerom sudah. Realisasi anggaran sudah. 2024 sudah. Jawab sudah ya. Yapen sudah, Stephen. Kemudian kota sudah, Indra. Kabupaten sudah ya. Kerom sudah, realisasi anggaran ATM. Ya. Karena itu realisasi anggaran itu dari DPA-nya. Ya. Jadi kalau diminta itu kasih aja, kasih aja. Nggak usah. Bilang saya sibuk, kasih saja kalau lagi ada waktu. Saya juga begitu. Kalian mau apa? Mau ke Bali? Kasih boleh, tapi harus apa? Harus diseleksi gitu. Baik, kemudian untuk yang kota dari 3,3 direncanakan 3,1 kota Pak. Mana yang apa orang kesehatan Pak Indra? Ya itu 95%. Membramo Raya dari dianggarkan 517 juta yang terrealisasi 515 juta, 99,45%. Sarmi 100%, Waropen 100%. Total secara keseluruhan Papua antara yang direalisasikan 12,8 miliar, yang terrealisasi 12,5 miliar adalah 93%. Kita berikan tepuk tangan dulu ya, karena bisa ya. Ini Bapeda ini jagonya. Ini orang Bapeda kota, Bapeda kabupaten, ini semua. Kerop sudah ada, ini juga sudah ada Waropen. Ya, saya bangga sekali. Ya. Nah, karena itu nanti tolong Bapak Ibu supaya yang belum melengkapi dokumen serahkan, berserah kepada Yesus. Lanjut. Ya. Nah, anggaran ATM dari kemitraan tadi itu dari anggaran untuk kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Sekarang ini kontribusi kemitraan, partnership, contribution. Nah, ini untuk yang provinsi, untuk dana desa tahun 2024 ini baru banyak terisi. Dana desa sudah ada, Jayapura sudah ada, Kerom sudah ada, Yapen sudah, Kepulauan Yapen sudah ada, Kota Jayapura sudah ada, Membramo Raya sudah ada, Sarmi, Waropen, dan desa sudah. CSR-nya juga, Pak, Bapak sudah minta itu laporan ke perusahaan Wapoga itu. Realisasi mereka apa? Ada. Nah, ya, ini Pak sudah ada, ini sudah saya petakan ini Pak. Ya, Bapak, ini kita laporkan nih ke Kementerian Kesehatan. Kemudian dana desa, dana OPD non kesehatan ini juga sudah ada, walaupun belum semua. Tadi Pak Ketum bilang kalau bisa semua udah harus teranggarkan di OPD lagi. Tugas siapa itu? Bukan tugas saya mau pulang ke Jakarta. Bapak Ibu semua yang lanjutkan pekerjaan ini harus Bapak Ibu lanjutkan. Karena itulah saya bilang di Bapeda perlu ada pertemuan koordinasi. Nanti di RTL kita susun itu. Kita susun di RTL juga, masukkan di RTL kapan kami mau datang lagi untuk pertemuan perencanaan dan kemitraan. Supaya kita gerakkan lagi, kalau tadi 2 OPD, sekarang bisa, kalau bisa 6 OPD. Ini jadi sudah ada. LSM juga sudah ada, yang Kerom LSM.
klinik. Tadi saya dapat laporan dari klinik mana? Klinik Kerom Pak Yohanes. Saya tadi dapat laporan dari ibu punya staf, Ibu Levina Stangga. Saya dapat laporan bahwa ini klinik swasta itu apa namanya? Tricia. Klinik apa? Wah, kalau tidak apa, klinik apa? Itu sudah menganggarkan. Tapi ini yang Kerom ini perusahaan sudah ada ya, perusahaan yang kemarin itu. Ya termasuk kemarin juga ada Duafa. Itu saya belum masukkan Duafa. Saya belum masukkan klinik itu. Tapi ini dari yang LSM ini ya, yang LSM. Ya. Kemudian yang ke Kota Jayapura, ya. Jadi yang memang harus kerja keras yang lain yang untuk LSM ini. Nah ini, yang kemarin Bapak Sawi sudah menjelaskan tentang kontrak sosial. Tapi juga gereja-gereja juga, Bapak Ibu juga harus selalu bilang, gereja tidak hanya minta. Saya petugas gereja 20 tahun, saya sudah 40, ini 20 tahun. Saya bilang gereja harus berkontribusi, ada dana diakoni. Bapak Ibu harus advokasi juga itu. Jangan terus begini, minta terus. Gereja juga harus memberi. Ada dana di urusan diakoni, ya. Kalau bisa ini diaktifkan nanti. Jadi kita aktifkan lagi. Lanjut. Ya, ini adalah anggaran ATM tahun 2024, ya. Tahun 2024 dari Kota Jayapura, ya. Ini, ya. Total anggaran kemitraannya 276, ya. Kemudian untuk yang yang saya maksud ini provinsi 276, ya. Ini dari kemitraan yang tercover itu kalau tidak salah itu dari Pertamina sama dari yang provinsi ya, itu Sinarmas yang ada di Lere sana. Waktu itu saya undang. Dia kliniknya mempresentasikan kontribusi mereka dalam penanganan ATM dan mereka sudah kontribusi. Bukan Sinarmas, maaf. Sinarmas itu di kabupaten. Itu Pertamina wilayah Papua. Sama ya, Pertamina ini. Jadi Pertamina. Termasuk dia berikan laptop kemarin ke Dinas Kesehatan Kota. Ya, bantuan CSR-nya mereka. Sedangkan kota itu ya ini dari untuk total dari yang ada ya, baik untuk yang dari OPD ya dan CSR ya. Kemudian yang untuk Kepulauan Yapen itu 200 ya, total kemitraannya 200. Jadi yang kalau kita lihat itu Kota Jayapura dan Kerom itu 2,1 M untuk Kerom. Untuk Kabupaten Jayapura 2,1 M. Untuk Kerom yang sudah kita petakan kemitraan yang baik dan dari OPD, CSR ya itu 2,7 M. Sedangkan Kepulauan Yapen 274 Pak. Bapak masih kalah dengan Kabupaten dan Jayapura. Orang sudah 2, sekian. Kemudian untuk Membramo Raya 5,3 M non OPD dan juga CSR-nya. Ya. Kemudian Sami 1,1. Waropen 4,27. Ya, ini non OPD-nya yang banyak di sini. Dana desanya, CSR-nya dan ini dana desanya banyak di sini. Dari jumlah desa yang ada untuk di Jayapura 44, Kerom 40, Kepulauan Yapen 160 Pak. Ini jumlah desa yang ada. Kemudian Kota Jayapura 224, Membramo Raya 53, Sarmi 3, Waropen 100 dan total semua baru 424 yang mengalokasikan dana desa untuk ATD. CSR-nya 1,17 CSR-nya ya. Ya, jumlah CSR-nya 18 CSR. Ya, OPD terkait
Dari total 7 lokus ini 21 yang teralokasikan untuk dana ATM. Ya. Dengan demikian total semua untuk dana kemitraan 19,14 M. Jadi ada peningkatan. Ya, saya bersyukur. Terus kita akan bekerja keras. Lanjut. Sekarang kelengkapan data. Balik ini. Kita akan balik kelengkapan data Provinsi Papua. Lanjut. Kelengkapan data Provinsi Papua, apa sih yang harus dilengkapi supaya kita bisa menginput semua dokumen-dokumen yang ada di dalam sistem kita. Kami punya tim Monek itu punya sistem untuk menginput dan memetakan. Ya. Nah, yang pentingnya adalah RPJMD. Sarmi sudah ada RPJMD-nya, Sarmi, Pak Kero. RPJMD atau RPD itu Pak? RPD. RPJMD dong? Ya, teknokratik saya sudah dapat itu. Yang Yapen, kalau yang Sarmi sudah dapat saya. Yapen sudah tuh? Yang tahun 25 ya? Ya, 25 masih Ranwal ya. Saya sudah dapat ya. Nah, Bapak nanti lengkapin ini. Kemudian yang Renja 25, Rensra tahun berjalan, DPA belanja dan DPA rincian tahun 25, baik dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Kemudian laporan realisasi anggaran dinas kesehatan dan puskesmas. Semua sudah. Kerong LRA sudah ya, 24 sudah ya. Laporan realisasi anggaran ATM sudah ya. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Yapen, Waropen, ya Yapen sudah Pak. Realisasi sudah ya. Itu masih ada yang RKA, belum DPA. Jangan RKA. Ya DPA-nya itu. Jadi kalau LRA-nya itu harus berangkat dari DPA-nya. DPA-nya itu yang harus dikirim di LRA 2024. Supaya kita bisa membandingkan antara total anggaran kesehatan dibandingkan dengan ATM-nya secara totalnya. Kalau hanya dikirim per saja, per bagian-bagian saja, tidak rincian secara keseluruhan, kita tidak bisa membandingkan antara alokasi dana kesehatan berapa persen untuk dialokasikan di dana ATM. Ini dokumen yang harus dilengkapi. Hari ini kita akan melengkapi dokumen kita, ya. Yang belum kirim sekarang WA saja ke saya yang ini kirim sekarang. Yang merasa belum kirim. Sekarang kita sudah lihat masuk di bagian berikutnya. Dokumen mana yang terus lanjut? Next slide. Nah, dokumen mana yang belum masuk? Tolong konfirmasi ke saya sekarang. Please, my brother and my sister. RPJMD provinsi sudah masuk, saya sudah dapat. Provinsi Pak, RPJMD Pak Lindang, RPJMD saya sudah dapat. Yang provinsi saya sudah dapat. Yang provinsi. Kemudian Pak RKPD 25. RKPD 25 Pak Doktrina, tolong nanti dikirim. Sudah ada, saya sudah dapat. Ya dari Pak siapa ini? Pak Parulian. Kemudian yang untuk Renja 25 Pak belum, baik itu SPD dan juga narasinya. Kemudian Rensra tahun berjalan. Kemudian DPA belanja dan DPA rincian 25. Ini belum, yang provinsi semua belum. Nanti saya harap Dr. Lindang bisa Renja karena efisiensi belum. Nanti tolong minta tolong aja Pak ya. Kemudian yang Jayapura RPJMD, Jayapura ini kabupaten ya, ya toh. RPJMD kalau tidak salah Ibu Batri ini sudah kirim tuh sama saya tuh belum? Sudah, belum update. Pak Ibu, Pak Kabit, Ibu Kabit, RPJMD, RPD. Ya, saya sudah dapat kan belum? Saya sudah dikirim ya.
Kalau memang belum kirim juga hari ini harus kirim. 2006 Ya, RPD-nya kan bukan RPJMD, RPD. Ya, itu maksudnya dikirim aja. Kalau bisa kirim lagi nggak apa-apa supaya ini saya akan kasih penghargaan yang terbaik, dokumen yang terbaik. sudah semua. Ya. Kemudian yang RKPD-nya saya sudah dapat 2005. Jayapura. Renjanya saya baru dapat tadi kemarin Pak ya dari Pak Demetrius programmernya. Kemudian yang range-nya Bapak sudah kirim saya Pak ya, sudah tuh. Kemudian yang DPA belanja dan DPA rincian belanja sudah juga Pak ya, atau sudah tadi kemarin? Itu Pak Linu sih kirim. Sebelumnya. Oh sama Ibu Nih waktu kami supervisi ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kemudian DPA Dinas Kesehatan Dinkes 2005 ya. Yang Jayapura itu kurang DPA belanjanya. Nah, kurang DPA belanjanya. Jangan-jangan itu kirim yang RK-nya Pak. DPA. Sudah. Kita sudah DPA yang Pak itu. Sudah. Ibu Mersiana, DPA belanja Kabupaten Jayapura sudah. Itu rincian. Itu rincian. Belanja belum ada Pak. Belanja belum ada, DPA belanja. DPA belanja itu secara umum. Rincian itu lain, itu per ATM-nya. DPA rekap. Itu DPA rekap namanya. Rekap atau belanja. Yang kita butuhkan ini kan ya Rekap atau belanja. rekap atau belanja Pak Demetrius. Rekap atau belanja yang dibutuhkan. Supaya kita bisa membandingkan antara total kesehatannya, 5 nomenklaturnya dan bla bla bla. Khusus ATM semua itu. Ya, tidak semua, ya toh, semua. Supaya kami bisa membandingkan. Kami bisa membandingkan capaiannya dan ini akan memberi kemudahan bagi Dinas Kesehatan untuk juga bisa menaikkan anggaran kita advokasi ke DPR itu semua. Kemudian untuk DPA Puskesmas, DPA Puskesmas belum ya, Pak. Ibu Mersiana sudah masuk DPA Puskesmas mereka belum? Sudah. DPA Puskesmasnya Kabupaten Jayapura belum. Yang kosong-kosong ini belum Pak. Yang kosong-kosong ini belum. Jadi ini masih banyak yang belum, yang masih kosong. Ya. Jadi tolong DPA Puskesmas 25 Pak Demetrius Jayapura dikirim sekarang. Kalau bisa DPA Puskesmas 25 terus DPA RSUD 25. Kalau ada LRA-nya 24 ya. Ini sudah 24. Kemudian LRA Dinkes 24 juga belum. Jayapura sudah Pak. LRA Dinkes 24. LRA Puskesmas 2024 untuk puskesmasnya belum. Kabupaten Jayapura. Kemudian LRA RSUD 25 itu belum Ibu Kabit. Ini Ibu Kabit tinggal panggil saya untuk direktur. Minta supaya kasih kirim ke Ibu. Karena juga akan dapat lebih mudah untuk kami membuat satu pemetaan analisis. Ya. Ini 2024. Kemudian LRA RSUD 2024 ya ini. Ya, Kerom itu baru RKPD 2025 saja. Ya, sama Renstraton berjalan. Yang lain belum ini Bu. RPD-nya yang baru apa yang lama? RPD yang 2023 2026. Kalau yang baru belum. Mereka masih SPJMD Bapak. Kita Iya. punya RPJMD yang 2021-2025 masih jelas kan? Itu saya sudah dapat. Ibu Tresia sudah kirim. Yang kita butuhkan yang itu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah cek dokumen di tahun 2022 semua. Saya cek ulang. Ternyata ada yang bilang RPJMD itu RPD, Waropen RPD, Yapen juga RPD ya Pak ya. Jadi saya sudah dapat, makanya ada yang saya minta mereka kirim. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk Membram Raya ini RPJMD-nya saya belum dapat. Bapak Ardi, yang Kerom itu kan yang RPJMD itu sudah jadi tentang di situ. Yang kita Oke. puas.
Ya centang nanti centang. Nanti saya centang ya. Ya. Renja juga. Yang Kerom sudah saya centang. Kalau yang kabupaten tadi sudah ya. Sudah. Kemudian Sarmi sudah. Waropen sudah. Ini juga Waropen sudah dikirim sama saya juga. Ya nanti saya akan update lagi ya. Yang kota RBJMD itu belum kota. Makanya dikosong. Ya. Kemudian oke, Pak Indra, untuk yang kota Pak, ini DPA belum, baru RKA rincian 5 KKN Pak. Jadi kalau bisa nanti Pak Linus, renjanya dia belum kasih. Kalau yang SPD-nya sudah kasih, tapi yang renja narasinya. Kemudian DPA-nya juga belum Pak. Ini. Ya kemudian rensranya sudah dikirim ke saya Pak Mas Adi. Rensranya ini memang ini belum diupdate, tapi ini yang terakhir yang belum komunikasi saya dengan dia. Sedang komunikasi sama Ibu Mei yang menginput data. Jadi tolong yang merasa dirinya ini mana belum, hari ini dikirim semua ke kami, supaya nanti saya begitu datang di bulan Mei atau Juni, nanti saya sepakati jadwalnya saya kapan ke sana ke sini, supaya saya sudah bisa memberi gambaran paling tidak. Ya, lanjut. Nah, bisa kirim dokumen itu kepada beliau ini, tim monet kita Pak Ade. Dan juga Mersiana, ini AFA kita yang bagian administrasi. Nah nanti beliau yang akan mengupdate dokumen-dokumen itu, sehingga nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana penganggaran untuk ATM di setiap kabupaten dan kota. Untuk sementara ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kalau Bapak meminta DPA secara keseluruhan kesehatan, Bapak udah berbal apa? Maksud saya, bisa depannya saja Bapak yang foto nomor DPA dengan totalan tahun 2025 untuk dinas kesehatan. Begitupun juga untuk puskesmas Pak. Seperti itu. Kalau untuk yang rinciannya yang terkait kegiatan ATM itu mungkin bisa di-share lah, supaya Bapak tahu oh ternyata ini sekian, rinciannya ini, terus HPS sekian, waktunya sekian, belanjanya sekian, pun dengan malaria. Seperti itu Bapak izin. Karena kalau mau kita share itu belanja minta ampun Pak, kalau kita pakai PDF mungkin Bapak nanti ini yang mana Pak? Karena kalau kita share pakai PDF di SPD itu dia nyambung terus Pak sampai ke bawah. Mulai dari waktunya, nomor DPA-nya turun sampai ke bawah gitu. Nanti pusing Pak lihatnya. Baik, Mas Adi. ATK juga bisa masuk. Mas Adi tolong klarifikasi dulu, bisakah itu? Karena ini nanti Mas Adi juga ya akan turut memetakan itu. Gak apa-apa Bu, dikirim file PDF lengkap dari SPD saja. Karena nanti kan ada menu Ctrl F ya Bu, kita main tracking di mana ATM-nya gitu Bu ya, gak apa-apa. Enggak, maksud saya kan tadi Bapak bilang DPA secara keseluruhan nih. Ya, DPA rekap DPA belanja. Maksud saya begini, yang di depan aja yang difoto ada nomor DPA untuk dinas kesehatan, terus jumlah total pagunya tahun 2022. Tapi kalau untuk rincian kegiatan ATM itu di-share pakai PDF Pak, berdasarkan subkegiatannya apa, terus pagunya di tahun 2025 itu berapa untuk misalnya TB, HIV AIDS dengan malaria. Karena kalau nggak salah kegiatan ini satu Pak ya, Pak Dem, satu Pak, satu subkegiatan ini karena kita memakai 3406. Kecuali pakai 1317 dia rinci semua tuh outputnya per ada yang untuk TB, malaria, HIV AIDS gitu. Ini mau yang mana Pak? Karena kalau di share semua nanti Bapak bingung. ATK pun masuk di situ Pak. Ada rutin, ada tusi gitu. Mau yang mana Pak? Nanti saya yang berikut contohnya kayak apa? Boleh. Karena puskesmas juga begitu Pak. Apalagi mereka kan pengelola dana BOK gitu. Menambahkan Pak. Silakan Pak. Ya, menambahkan artinya kalau kita menggunakan anggaran secara total, kalau
kita menggunakan anggaran secara total nanti tidak ketemu. Artinya dalam sebuah DPA itu kan ada belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Ya. Kalau kita patokannya di belanja keseluruhan, ATM pasti akan kecil sekali. Iya, Karena sebagai perbandingannya. perbandingan. Tapi kalau merujuk pada kegiatan saja, kan itu di depan itu kan pasti ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Mungkin itu saja sehingga akan mempunyai nilai, akan lebih proporsional dalam menentukan seberapa besar anggaran ATM terhadap alokasi anggaran dinas kesehatan. Contoh seperti itu. Demikian juga secara Pemda atau kabupaten juga seperti itu Pak, lebih proporsional. Itu mungkin pemahaman dari kami seperti itu. Oke. Kalau kita nggak nangkep, kita nggak ngerti. Jadi kita tanggapan saya seperti apa nanti koreksi ya. Kita akan memotret ATM, waktu perencanaan berapa, realisasinya berapa. Oke. Dokumen perencanaan kita lihat di RKA, DPA, di sini dilihat LRA. Ketika nomenklaturnya itu hanya untuk TB malaria, selesai sudah. 11 terduga TB. Rencananya segitu, LRA juga segitu. Nggak usah dicari di mana-mana. 11 LRA per subkegiatan. Dan pasti ada karena itu nasional seragam. Oke. Perlu mengulik ketika ATM-nya ditaruh di luar 5. Malaria ditarik lagi ke menular tidak menular. Maka di RKA-nya yang gede menular tidak menular. Berapa ATM? Lihat di RKA, nyupli itu. LRA-nya juga begitu, nyupli juga. Ya, jangan diangkat-angkat ke yang bukan rumahnya. Nanti kalau ini proporsinya gede banget juga curiga juga. Ya, apakah itu yang dimaksud? Kita tidak perlu tahu gajinya berapa itu enggak. LRA suka gaji ngumpul gaji ATM enggak, bukan itu. Ya. Jadi andai saja kita sepakat rumahnya hanya 5, kalau di Papua 8, nanti saya akan tunjukkan bahwa Papua ini rumah ATM ada 8, bukan hanya 5. Di provinsi Papua, se-Papua ini ada rumah ATM. Di provinsi lain nggak ada. Tapi rumah-rumah yang khusus tadi untuk dana otsus. Apa itu yang sedang kita diskusikan? Kalau yang di situ begitu 11, 12, 40, 41, 42. RKA-nya segini, LRA-nya segitu. Sudah satu nomenklatur. Menjadi harus petan-petan ini kalau kita taruh di BMHP. Wong BMHP-nya ATM kok ditaruh di BMHP. Itu udah nabrak Permendagri. Yang kemarin saya bilang itu, apapun belanjanya kalau untuk SPM, rumahnya SPM. Itu. Nanti saya kalau masih waktu kita akan tapis kira-kira yang terlewat apa. Kita ini berguru banyak di sini nih. Nih adik juga begitu, jangan sampai kelewatan yang otsus, yang kepala 3 kalau di sini. Yes, kepala 3. Ya, itu seperti itu. Kita sedang diskusi itu. Benar Pak. Yes. Jadi pada substansi yang akan sebagai pembentuk besaran nilai anggaran ATM. Itu Pak Tidak maksudnya. begitu Ya. luas. Karena kalau DPA itu kan ada pembiayaan juga di dalam Ada situ. rutin, ada kegiatan yang Ini kan lain. akan menjadi gitu. lebih biasanya sangat jauh kan kira-kira Oke. seperti itu. Ini. Rumahnya kesehatan hanya 5. Ya. Ya. 4 miliknya kesehatan, 1 miliknya generik. Semua dinas punya itu. Ya. Kalau kita punya blood, nah mulai repot. Karena blood nempatnya di 1. Ada. Kita ada blood nggak? Ada di rumah BUD. sakit. Nah, rumah sakit Iya. seperti rumah sakit Kota Padang nggak ada, nggak ada ini orang nanya anggaran nggak ada. Oke, Pak, kita mau lihat RPA-nya untuk dilaporkan bahwa nggak ada. Oke, Pak, kami akan lapor ke wali kota bahwa rumah sakit ini tidak melayani TB malaria. Duh, kok ngomongnya gitu? Ya,
Bapak ditanya anggaran nggak ada, masa Bapak ada program nggak ada anggarannya? Akhirnya dibuka dia. Ya. Jadi kalau ada blut, hanya di blut itu dikulik semua karena nomenklaturnya cuma satu. Kami kemarin dari Dirjen Keuda, blut kita akan pakai Permendagri 90 di RPA-nya, RPA doang yang bisa diganti-ganti setiap saat. Tapi nomenklatur itu fungsinya antara lain untuk membuat analisis. Kemarin Bapeda itu sudah bikin, itu saya coba sedikit. Kenapa sih pakai nomenklatur? Kenapa seragam? Dulu Permendagri 13 ketik aja Pak. Saya lainnya aja, nggak pernah dibikin analisa. Sekarang perlu ada penilaian itu. Jadi clear ya. Iya Pak, saya coba buka berita acara Bog Puskesmas, Bog Kabupaten, BMHP Pak TCM untuk TV itu ditanggung BMHP Pak. Pengadaan obat itu sudah dipetakan tempatnya di situ. Sehingga kami mengikuti itu, karena kalau kami tidak mengikuti itu, ketika kami mau input ya rela sebagai realisasi tidak masuk. Tidak diterima. Nah, jadi memang tempat penanganan dari pusat itu dia taruh di situ Pak, itu yang jadi soal juga sebenarnya. Kalau keinginan kami seperti Bapak bilang tadi, memang bagus kalau kita taruh langsung di tempatnya di apa namanya SN-nya masing-masing. Tapi memang itu dikunci dari pusat seperti itu ditaruh, sehingga kita melakukan pakai apa namanya yang banyak rental itu ya begitu Pak di Aladin ya. Itu sudah saya omong di awal ya, bahwa ada kesesatan di Jakarta. Yes, SE Sekjen itu tentang bridging antara menu dengan KKN. Waktu terbit pertama salah, sudah datangnya telat salah, sehingga box masih masuk di 33. Tapi tahun berikutnya betul TCM ada di 11 atau 40. Tapi keluar lagi, sesat lagi. Saya kalau ditanya begini, kalau dari saya untung dimasukkan ke SPM. Tetapi kalau kan nggak mungkin, nggak bisa cari gara-gara rumahnya salah, nggak ada itu. Tapi kalau saya silahkan pilih, toh ada acuannya semua kalau diperiksa. Tapi kalau dihitung begini, pindahkan TCM-nya ke 11, dihitung kupli itu, Pak Adik, ya untuk DAP. Kita sudah Pak Ses ke UDA bilang begini, Pak Sawi, Adinkes harus masuk di saya lebih cepat. Ini pekerjaan ini ada di Bangda, bukan di Keuda yang bikin jembatan itu. Oke. Sudah kita bilang bahwa itu nabrak peraturan Permendagri. Yang bikin Permendagri APBD itu di Keuda, yang bikin jembatan di Bangda. Itu persoalan. Dan itu Republik itu kayak gitu. Waktu kemarin sudah kita tanya narasumber dari Dagri, itu di aturannya di Kemkes nggak ada aturan kayak gitu. Oke ya, itu clear. Jadi nanti kalau ini cupli walaupun tidak masuk di situ, yang salah bukan hanya TCM Pak. Ibu hamil 12 itu pakai obat semua Pak. Obatnya di pelayanan kesehatan dasar kan ada obatnya sendiri. Nah, tadi kok masuk ke sini Pak? Ya mestinya masuk ke situ. Itu nabrak Permendagri. Nah, jadi ini karena dua dirjen sudah minta kita masuk lebih dalam, ya sudah. Yang ngerjain konco-konco kita Pak, teman kita hari-hari jagongan. Iya, yes. Oke. Saya lihat di mana tadi, oh ya, kita ada dialog juga soal, yes. Nanti kita ceritain. Oke ya. Jadi hubungan antara RKA sampai LRA. LRA itu ada daerah yang mengembangkan sendiri. Yang tadi persub kegiatan, tapi kita bisa lihat susahnya. Kenapa sih kita punya rumah sendiri? Karena di penyakit menular itu ada surveillance untuk malaria. RKA-nya itu di LRA-nya realisasi sudah nggak ada karena revisi. Kenapa kita pengen sendiri? Ya, begitu. Jadi sudah jelas di mana kekeliruannya dari Jakarta. Tapi sebenarnya kita dari Adinkes ini tidak bermaksud yang tidak baik. Kita mau meluruskan aturan ini. Itu intinya. Kalau itu sudah kita luruskan, sudah beritahu kepada mereka di Jakarta bahwa ini ada kendalanya mereka di sana, teman-teman di daerah. Tapi
diambil. Saya tidak bisa dikunci. Ya itu maksudnya Pak Menteri, kita kan juga berdebat di sana juga. Siapa, Pak? Bentar, sampaikan dulu ke mereka di sana. Pak Sawi ini tim ahli kita yang terus melakukan advokasi di Jakarta. Jadi beliau sudah dengar dan sudah berikan solusi, tapi juga jangan lupa ya datanya bisa. Oke? Izin Siap, Pak, siap. memang kami di Bapeda itu selalu harus punya inovatif. Karena untuk menggampangkan bagaimana OPD untuk memapping mereka punya subkegiatan berdasarkan program kegiatan dan subkegiatan. Nah, di kami Pak waktu stunting hanya itu inovatif kami saja bagaimana kita mapping nih OPD yang kayak misalnya stunting, kemiskinan itu kami punya mapping Pak, mapping program berapa jumlah anggarannya itu kami ada di Kabupaten Jayapura. Begitupun nanti kami ATM. Nah, tadi saya divisit Pak Dem Pak, Ibu yang kemarin Ibu Excel yang di mapping itu sudah nggak bisa karena kan perubahan dari 1317 menjadi 3406 Pak, udah ditutup langsung Pak gitu. Karena memang yang bantu kami adalah teman-teman Banda Pak pada saat kami membuat inovatif itu. Kami mau dong, maksudnya ada mapping antara subkegiatan antara OPD supaya kami gampang seperti itu Bapak. Kayak misalnya stunting kemarin yang masuk di kegiatan stunting misalnya KB sosial itu langsung kami mapping Pak berdasarkan output keluaran yang ada di indikator yang ada di Kepmendagri 913/17 maupun 3406 seperti itu Bapak izin. Oke. Baik. Cinta Bapak. Izin ini Pak, untuk Pak Sawi. Ini mungkin pesan Pak. Ya, terima kasih izin Pak Sawi, bahwa kalau kita berbicara tentang APBD memang seperti itu, tapi kami ingin mengusulkan sebenarnya itu kan ada APBD, ada APBDes. Nah, di APBDes ini anggaran pendapatan belanja desa atau kampung itu kalau kita melihat pada sistem keuangan desa itu juga sama, itu masih sangat luas sekali, yaitu untuk penanganan penyakit menular hanya sampai di situ. Jadi tidak ada rekening yang merujuk ke ATM. Sehingga jujur saja khusus Kabupaten Jayapura itu dari 139 kampung hanya 88. Itu saja luas. Artinya tidak muncul apakah itu menular hanya di TB, AIDS dengan malaria. Dan menular kan tidak hanya itu saja. Mungkin dengan adanya Bapak hadir ke Papua mungkin bisa memberikan informasi tentang di Kementerian Keuangan yang memberikan tentang kegiatannya dan subkegiatan sehingga menjadi landasan hukum teman-teman di kampung dalam menyusun anggaran pendapatan belanja kampung, sehingga sasarannya sangat tepat sekali dan sudor ATM kira-kira seperti itu. Jadi tidak luas sekali. Ini mungkin pemikiran-pemikiran sehingga gerakan untuk menurunkan ATM itu mungkin lebih kencang dimulai dari kampung Pak. Seperti itu karena rakyat masyarakat itu tidak di pemerintah kabupaten nanti tidak mampu. Nah ini pemikiran-pemikiran dari kami sehingga ada klausal ataupun menambah rekening khususnya di sistem pengelolaan keuangan desa. Kan ini kan langsung loh Pak, kita langsung laporannya menggunakan OMSPAN. Desa langsung ke Kementerian Keuangan seperti itu. Ini sehingga hanya Kementerian Keuangan terus dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Nah ini mungkin pesan ataupun harapan kami dari Pak. Terima kasih Pak Sar. Oke. Satu hal ya, tidak ada nomenklatur yang boleh sama di urusan yang berbeda. Karena nomenklatur itu Pemda selaku. Tetapi akhir ini nanti kita akan list di mana sih orang-orang yang menganggarkan di OPD ini di desa ini untuk ATM. Itu akhir tahun ini akan kita list. Nanti pada akhir untuk menghadapi 2026 dan seterusnya sudah ada peta yang baku. Oh ternyata kalau di sosial di sini. Meskipun di situ yang disebut mapping tadi
kami tidak mendorong di tagging, karena tagging bisa menyesatkan. Pada sudah cerita, satu nomenklatur di tagging banyak orang, seolah-olah uangnya tuh bisa banyak. kita sudah diingatin salah satu kepala dinas, stunting itu Pak, uangnya gede banget kelihatannya, tapi sebenarnya di perut subkegiatan itu tidak seluruhnya untuk stunting. Iya. Dan itu yang kita bilang dicupli tadi. Di Permendes itu ada disebut ya kesehatan TB, HIV, tapi tidak mungkin satu nomenklatur itu milik dia sendiri. Jadi kita nanti di Bali akan kita pancing mayoritas desa seperti yang kita sebut di sana tadi, bahwa ini terobosan ini sekalian saya ucapkan. Ketua Bapeda Palembang ngerti kayak begini, oke. Saya tidak butuh Anda. Itu keadilan. Duit biar duit saya akan kumpulin semua dinas untuk royong ATM. Anda datang cerita konsepnya saja. Itu ketua Bapeda Palembang baru satu ketemu ketua Bapeda seperti itu. Di Muara ini tadi yang Palembang itu sampai biometrik tadi, dinas ini ngapain, 5 tahun akan sasarannya berapa. Jadi mau masuk ke RPJMD-nya masing-masing sebelum keluar Inmen 2, Inmen Dagri 2. Oke. Di Muara ini desa yang diundang hanya 5 karena disyaratkan minimal desa untuk dilaporkan. Dia tolak, no, kami seluruh desa gak ada duitnya Pak. Oke, gak usah duitmu, kasih transport saja, makannya kita, uang sakunya kita. Wah, di kelompoknya beliau nasional diprotes Sumsel itu. Kalau begitu caranya nanti kalau diperiksa kami kena, karena kita ngasih lengkap sampai ngasih perjalanan aja. Tapi Bapedanya bilang, pokoknya kami biasa ngumpulin kepala desa nggak pakai uang. Sehingga 288 desa dalam sekali itu. Jadi terobosan-terobosan ini sedang kita tunggu. Tapi saran tadi nanti kita bawa dan akhir tahun kita akan bilang di sini loh tempatnya, rincian kegiatannya. Pak, ini nih Bapak Ibu sekalian kan K1 itu bunyinya kalau ketemu di nomenklatur itu ada belanja itu detailnya ada. Detailnya. Itu yang punya cuma kita. Sekarang di kampus jadi rebutan pusat badan penelitian yang mantan Litbang itu, Pak Sawi kita minta datanya dong, mau dicek apakah kualitas belanja daerah betul. Ada. Kalau Bapak lihat di RIBK yang belum pernah dikeluarkan orang RIBK yang kemarin saya cerita, RPJMN dulu, Resrekemkes, RIBK, baru RPJMD, ketinggalan RIBK-nya belum keluar sekarang. Kalau muncul itu saling ikat dan RIBK menuntut semua belanja kesehatan berkode diselenggarakan oleh siapapun, sehingga rubrik kita bisa bilang untuk penyakit ini APBD sekian, APBN sekian, dan swasta sekian. Jadi klinik-klinik swasta sedang dipersiapkan aplikasinya kalau pekerjaan ini kodenya seperti apa. Kayak negara maju mau, tapi masih banyak. Oke, siap. Baik. Terima kasih penjelasan Pak Sami. Beliau. Pak, silakan Pak. Kita ada mau. Ini ada sumber dana yang lewat, baik di mungkin ada di kabupaten. Itu yang sumber dana yang sama dengan dari komponen H. Itu berbagi itu dananya miliaran setiap kabupaten, tapi tidak terungkap di sini. Iya. Kita Dari OMS ya. Perdaki itu dari Kesupan. Dari gereja. Oke. Oh, yang dari GM Kita tidak kita. masukkan. Nah itu yang makanya sebenarnya kan Kami tidak masukkan karena dari GM. Oke, betul. Tapi kan itu sebenarnya punya daya mungkin itu Iya. dalam rangka bersama lagi sebenarnya berarti Ya. berarti saya dengar perspektif sudah mau juga dimasuki tentang AIDS, jadi integrasi dengan AIDS mungkin apakah tahun ini atau Siap. itu yang mungkin harus kita gimana menempatkan ini karena mereka masuk di kabupaten Ya. Oke. Jadi GF itu tidak lewat RSSA saja. Ya. RSSA itu tidak membawa uang untuk program, tapi mendorong sistem. Makanya
akhirnya pertemuan kayak gini surat sistem perencanaan. Dan yang mau diungkit adalah perhatian kepala daerah. APBD jadinya. Kalau sedikit, oh sini banyak, uangnya dari mana? GM. Pemdanya bagaimana itu GM. Tapi kalau nanti dikaitkan dengan, ini studi sedang berjalan, tinggal ke sini ya. Nanti akan cerita bahwa untuk menggempur ATM di sini itu RSS sekian, program sekian, ini gitu. Sehingga nanti kalau dicuplek perdakinya dikosongin, siapa yang ngisi? Nanti ada analisa sendiri, tapi uangnya tidak masuk di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu semua untuk yang perdaki kita tidak masuk ya, karena itu ada bagian support dari GM ke Di Dinkes juga ada kali ya? Di Dinkes ada uang GF kan? Program? ada GM kecuali yang bisa bilang perdaki. Baik, kalau tidak ada yang lain kita selesai untuk pemaparan dari saya tentang rekapan capaian Papua. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mulai kerja keras. Nanti di tahun 2025 usahakan 2026 itu penganggarannya lebih patuh lagi ya, dengan 5 nomenklatur dan penempatan kamar-kamarnya. Kemudian peningkatan anggarannya. Mudah-mudahan dengan realisasi tantangan realisasi anggaran itu karena memang saat ini kita lagi realisasi di seluruh sektor, tapi tetap Bapak Ibu harus perjuangkan kepada daerah bahwa masalah ATM itu serius. Jangan mereka sampai kurangi. Boleh dikurangi tapi jangan terlalu. Ya. Baik, saya kira itu saja dulu, dan berilah aplaus kepada Bapak DPD yang hadir di sini. Baik, berikan aplaus. Saya tidak dapat duit, tapi berikanlah aplaus. Ya, saya mau kasih tahu ada satu hal yang sangat penting kemarin dikatakan oleh Pak Sami, itu tentang kontrak sosial kontrak untuk bagi ormas yang berbadan hukum. Ya, mari kita sudah discuss. Saya bersyukur yang kota Jayapura itu sudah ada perwal tentang dana hibah untuk ormas yang berbadan hukum. Bagaimana, Waropen? Ada nggak kalian punya SK atau surat keputusan dari Perhub untuk dana hibah? Ada. Sekarang kasih kirim sama saya laporannya. Saya sudah dikasih. Kerom, barang keuangannya nggak datang. Pak, ternyata Bapak yang baik, agung, Bapak orang sebut dan berkuasa di mohon nanti Pak, Bapak punya SK tentang dana hibah kepada tahun lalu? Ada, tolong Pak. Tahun 2005 ada? 2005 kita ya, saya sudah dikasih sama yang dari kota. Bapak tolong kirim saya sebelum keluar bulan nanti. Bapak sudah kirim saya. Yang Waropen juga kirim. Yang Membramo Kabupaten Yapen kena BKAD-nya, saya bilang kamu hadir ini nggak datang. Jadi nanti saya akan kejar di pelataran apa ini Pak Yohanes dan Pak Stephen. Saya akan kejar untuk orang keuangannya di sana supaya melaporkan mungkin ada dana hibah lewat cash lah untuk ATM yang tidak terpetakan. Memberapa raya mana bosmu, ibu sekretaris? Ya, ada ngapain? Kamar mandi Pak. Oh, kamar mandi. Ya. Yang kabupaten kepala BKAD-nya apa putusan pidana? Kurang tahu Bapak. Kalau itu untuk ATM BKAD-nya. BPKD, Badan Keuangan. Tentang dana hibah ke ATM. ke semua ini. kalau PP ada. Ada, Pemda ada. Hah? Dulu kan KPAP. Ya itu yang saya mau katakan. Sekarang sudah ada lagi KPAP. Tinggal PMI kalau nggak salah. Kabupaten kota sudah ada. Yapen, Kerong ada. Ada. Kabupaten kalau ada mohon benar. Karena ketika Bapak
adik-adik nggak ada di sini. Bukan cuma nanti yang semua tuh dan hebat. Ada. Padahal undangannya kita kirim ke dia tuh, itu saya lihat kan. Ada Pak. Ya, mereka nggak datang, kenapa nggak datang? Lagi itu senang. Nanti pertemuan berikutnya pun kita undang. Siap Bapak. Dia laporkan, saya mau petakan dana hibah mungkin ada untuk kesehatan yang ATM-nya ya betul. Hanya kan ini tidak tahu karena itu case saya ngomongnya. Ini saya mau petakan kemarin kota itu ya, yang Pamrang Raya, Sami nanti juga saya ngomongnya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk sesi ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada pelatihan pengujian tabel baik untuk RKBD maupun Eja yang nanti akan dibawakan dan dituntun oleh Pak Dr. Saris. Ya, sampai nanti jam 1 saya usul kita makan siang dulu baru masuk. Kalau bisa masuk dulu. Kita mau makan siang dulu atau? Makan siang dulu lah. Makan dulu ya? Iya Makan makan dulu, Pak. Ya makan dulu. Tapi Isoma Pak, Isoma. saya minta supaya setelah makan siang semua tim dari kabupaten harus lengkap. Tidur. Pamrang Raya mana dari Bapedanya itu harus karena dia akan latihan ini menyusun tabel. Di dalam PTI itu teknis integrasi itu ada tabel-tabel yang harus disusun dengan apa keputusan berapa nomor apa Kemendagri 900 itu ya. Sudah datang balik panggil saya tidak lihat itu kalau dia datang harus sama saya supaya saya pegang kepalanya. Ada kemana Bu? Ya, dari Waropen sudah ya, sudah ada. Dari Kerong sudah lengkap. Ya, dari ini BKD sudah ada, hanya Bapedanya sudah datang Pak Karen. Kalau memang bisa kasih tahu sama Bapedanya, ada yang kenal orang Bapeda. Kalau orang keuangan kasih tahu mungkin dia takut. Oh iya, takut. Kalau orang keuangan tuh Bapeda takut. Oke, baik. Nanti mereka rugi sendiri. Tidak apa-apa. Nanti saya akan supervisi lagi. Setelah dari situ saya supervisi tanggal 25 ke Bapeda Kota dari Jatuh. Baik, saya akan kasih hadiahnya Mas. Mungkin sekarang saja saya kasih hadiahnya, jangan. Yang pertama hadiahnya itu satu aja hadiahnya. Yang hadir dalam misi yang pertama lengkap orangnya hadir. Kabupaten tuh. Kemudian yang dokumennya hampir lengkap. Nanti saya kasih pada mereka. Yang kasih nanti Pak Sabidan saya. Jangan kasih saya. Kasih Pak Sabidan saya. Bapak manajer. Buang di atas apa enggak? Ya, baik. Nanti kalau gitu sesudah makan siang kasih hadiah baru masuk presentasi. Iya. Ya. Baik. Makan siang dulu. Makan siang dulu Pak. Oh ya, postersnya bagaimana? Saya sudah. Belum ada yang belum ada. Baru 4 yang isi. Yang baru Hari ini yang postesnya. Sudah Pak, saya sudah isi. Yes, tentang postes. Nah, ini kejutan karena saya buat di saya sudah ya, Pak? postes itu Saya sudah. sambil naik perjalanan kemana ya? Ibu Hijrah. Ibu Hijrah ya. Iya, saya Pak. Pak Petrus, Bu Erni dan Pak Demetrius. Nah. Udah dulu Bapak masuk isi. Halo Bapak Ibu sekalian. Oh, tadi tahu soal gini kok. Ada juara 1, 2, 3-nya kebayang siapa? Juara 1-nya orang kecamatan yang tugasnya merencanakan. Aja itu 100 nih peringatan. Yang nomor 2 orang Bapeda. Luar biasa. Saya merinding. Yang nomor 3 Kabid P2P. Jadi saya di situ merasa bahwa tes itu wah hebat juga ya, mengukur dengan benar. Orang yang kerja di kecamatan aja ngerti. Apalagi yang Bapeda. Yes, Bapeda yang ucap-ucap tiap hari. Yang Kabid P2P itu bisa jelas 9 berapa gitu. Nah, sehingga kita ini setiap daerah kita luncurkan untuk mengukur. Nah, ini barusan saya diskusi dengan Kemkes, dengan TF, tes untuk AFA. Nah,
Nanti di Bali mereka akan dites gitu. Ada tesnya. PC-nya tidak, betul. Eh? PC-nya tidak. PC-nya sedang dihitung siapa jagoannya. Ini ternyata sulit. Bapak Ibu, Papua punya satu manusia ini. Tahun berapa nggak Bu? 2023. Nah, setelah setahun, Papua ini kan belum semuanya punya, sehingga dia dikirim kemana-mana. Kita membawa orang dari Sumatera Selatan, kita bawa ke pegunungan, ke sini juga ya? Ke sini ya saja. Iya. Memang tidak. Waktu itu. Bawa ke sini saja. Oh ya, saya ini setiap hari entah di mana jadi ingat-ingat udah berat sekali karena bisa kacau. Ya. Jadi digerakkan oleh orang kayak begini, nah saya setiap itu mendorong PC. Ya. Alhamdulillah. Daerah Maluku kehilangan beginian ini, ibu Dokter kehilangan sehingga tidak bisa dipersandingkan antara Papua dengan yang sana tidak didampingi, dan perjuangan ini luar biasa. Gajinya beliau ada ibu di sini, gajinya cuma 2 juta sebulan. Jadi waktu itu kita perdebatan dengan GF, ini yang pensiunan orang tiba-tiba gajinya 2 juta bagaimana sih? Ya tidak bisa karena administrasi GF tidak boleh lebih dari 5%. Saya waktu bikin costing SPM juga begitu sebenarnya. Ada kemerdekaan di daerah itu untuk manajemen persen aja, jangan kita ini ngulik sampai detail sekali kan. Orang Republik ini gitu, RKA itu detail sekali diperiksa. Saya orang mantan. Yes. Oke, kita Baik, sebelum kita makan, saya mohon salah satu yang berdoa kepada Ibu N. Ibu Seng berdoa. Jadi itu. Ini orang Batak yang lama di kampung. Orang Batak yang lama di kampung. Di situ aja berdoa. orang Batak terjebak di sini. Terjebak di Manggarai Pak. Hari sebelum kita menikmati makanan yang tersedia, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa dengan agama saya Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti proses kegiatan ini dari pagi hingga di siang hari ini. Ya Tuhan, pada tiba saatnya untuk kami menikmati berkat-Mu lewat makanan dan minuman yang telah tersedia. Kiranya Tuhan berkat ini menguatkan tubuh kami yang lemah, terlebih iman-iman kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Alhamdulillah, makan semua sudah. Kita sampai jam 1:15 ya. Bapak ambil makan, saya mau snack dulu karena saya belum snack. Ayo kita makan dulu baru sholat. Izin Bu. Bagaimana? Ibu yang tadi ya belanja. Ini kan dari apa? Yang nomor 1 nih Bu ya. Ini kan sub kegiatannya. Subkegiatan. Ah. Ini kan dinas kesehatan. Ah. Bawah apa RSUD gitu ya. Nah iya, maksudnya Seperti gini. ini aja Bu. Enggak, maksud saya kalau yang di DPA itu buka dulu DPA-mu kan biar dia lihat. Karena kalau kita kasih semua itu nanti Banyak. Pak Ade bingung gitu loh. Ratusan orang. Iya, karena ada yang rutin jadi begini, per sub kegiatan ini Pak, itu belanjanya bisa Berikutnya banyak ya. Iya. Nah ini maksud saya begini. Ini iya. Iya. Nah maksud saya mau tidak kalau kita foto yang di depannya saja, yang nomor DPA-nya Dinas Kesehatan Kota Ragu, terus yang untuk kegiatan sub kegiatan ATM yang ada rinciannya begini itu yang kami share ke Pak Ade. Ini Bu, kamu juga Dulu lah Pak. kan ini juga mereka rinciannya. Kita nih satu buat apa aja belanjanya. Oh, Pak ambil yang ini rekapan di lampiran 1 kan yang ini Pak yang apa? Kayak berarti. sudah saya mau makan. Pak Ade nantiin ya, Ya dengannya. siap. Ayo. Yang DPA belanja atau DPA rekap. Itu Renja. Itu Renja. Kalau kami sebut Renja. Oh Renja, oh gitu. Oh iya itu Renja Pak. Kami sebut Oh, Renja Renja itu namanya. rekapan. Kirimkan aja Renja tuh. Rencana kerja 25. Ada kalau itu Renja. Cuma DPA rincian Pak ya? Iya. Oke.
Siap, siap. Tapi itu sudah. Aku belum cari. Sini aja, sini. Sini. Dokter apa? Bintang. Bagus. Bagus kan ada? Ada di oh ya, itu dia berangkat ke sini. Tuh. Maksudnya satu. Belum banyak. Makanya zoom paling banyak ya.
Pembuka. Nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Apa pakai waktu? Apa itu? Yang kalau ada libur kemarin sayur itu saja.
Thank you.